24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Akibat pasca longsor melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak dengan rincian korban selamat 23 orang, 9 orang meninggal dunia, dan 81 orang masih dalam pencarian. Namun hingga dengan Sabtu malam, pencarian korban longsor dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi ini, terlihat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, hadir di lokasi kejadian. Sebelumnya, akibat hujan deras selama 24 jam, longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat longsor, puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat saat warga tengah tertidur. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi longsor di Bandung Barat, kami sudah terhubung dengan Teten Ali Mulku Engkun selaku Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Selamat pagi Pak Teten. Selamat pagi, Sampurasun. Ya, Sampurasun. Pak Teten, bagaimana jalannya perkembangan proses evakuasi terhadap korban longsor di Cisarua, Bandung Barat? Ya, proses evakuasi terus kami lakukan. Kemarin kita hentikan pukul 17, tetapi berdasarkan hasil pantauan drone kemarin sekitar pukul 18, kemarin itu kita menemukan salah seorang korban. Jadi korban yang kami temukan itu sekitar 10 orang. Jadi yang masih kami cari itu sekitar 80 orang. Nah, kemudian dilakukan teridentifikasi sekitar 6 orang dan 4 orang masih belum teridentifikasi. Hari ini kami lanjutkan pencarian sekitar pukul 7, kami briefing dulu nih di daerah Cisarua. Kemudian juga setelah briefing kami lakukan pencarian. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Bandung Barat, kemudian dari teman-teman TNI, Polri, para relawan itu akan melakukan asesmen ulang kembali. Mudah-mudahan hari ini tidak cuacanya bersahabat gitu ya. Kita akan membagi bidang-bidang kerja ya, worksheet nanti akan kita bagi karena ini luasannya cukup luas, sekitar dari mulai mahkota longsoran sampai dengan kaki longsoran sekitar 3 kilo dan lebarnya sekitar 150 meter. Jadi memang memang medannya ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan kami bisa melakukan evakuasi hari ini dan doakan cuaca bersahabat. Dan kami hari ini sudah melakukan modifikasi cuaca disupport oleh teman-teman BNPB dan dari Pemda Jawa Barat sendiri. Demikian. Baik, kita harapkan cuaca pagi ini mendukung ya untuk melakukan proses evakuasi. Lalu bagaimana dengan jumlah personel dan juga peralatan evakuasi untuk hari ini? Apakah sudah cukup memadai, Pak Teten? Sementara kami alat-alat kita tidak dulu menggunakan, belum dulu menggunakan alat berat karena memang tanah di sana itu cukup gembur. Jadi begitu kita masuk ke lokasi, kalau alat berat akan sia-sia lah ya. Jadi akan masuk ke dalam. Jadi kita akan menggunakan semacam pompa-pompa air gitu ya, atau alkon gitu. Kita akan coba. Kemudian kita menggunakan pola manual.
oleh seperti cangkul gitu ya, kemudian skop gitu. Tapi kita menggunakan banyak personil dan personil kurang lebih sekitar 300 orangan lah ya, 300 orangan cukup banyak. Dan kita akan bagi beberapa bidang atau worksheet, bidang kerja atau worksheet, demikian. Baik, kalau melihat proses evakuasi yang dilakukan kemarin, apa saja tantangan yang dihadapi oleh para petugas evakuasi di sana, Pak Teten? Ya, tantangan pertama yang paling utama adalah cuaca ya, cuaca yang cukup dingin di daerah Cisarua Lembang, yang dekat ke Lembang ini. Hujannya juga ada, kemudian masih ada aliran-aliran air dari atas ya. Karena kalau di atas sebetulnya tegakannya masih hijau ya, yang cuma di lereng-lerengnya memang ada perubahan alih fungsi lahan. Ini saya yakin juga begitu hujan turun, jadi si tanahnya itu karena saking gemburnya gitu ya, saking gemburnya tidak bisa menahan air gitu ya. Baik, apakah longsor ini sudah diprediksi sebelumnya, Pak Teten? Artinya apakah sudah ada pemberitahuan atau peringatan terhadap warga setempat? Sebetulnya kalau masuk menjadi kajian risiko bencana, daerah ini memang masuk KRB ya. Lembang itu kan ada dua ya. Pertama terkait dengan masalah Sesar Lembang, kemudian yang berikutnya juga Lembang Cisarua ini apalagi udah masuk kawasan Sesar Lembang ya. Yang kedua memang banjir dan longsor. Ya. Baik, terima kasih Pak Teten Ali Mulku Engkun, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Semoga proses evakuasi hari ini berjalan lancar, cuaca mendukung dan para korban bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak Teten. Terima kasih, salam hormat. Doakan kami bisa melakukan evakuasi yang ini. Baik, terima kasih Pak Teten. Ya pemirsa, 24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Ya, pemirsa, akibat pasca longsor yang melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak dengan rincian. Korban selamat 23 orang, 9 orang meninggal dunia, dan 81 orang masih dalam proses pencarian. Saat ini pencarian korban longsor dihentikan untuk sementara waktu oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi kali ini terlihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Saat ini kami tim SAR gabungan telah di lokasi melakukan asesmen terhadap titik-titik atau lokasi-lokasi di mana kami bisa menentukan untuk melakukan proses evakuasi atau pencarian korban. Sebelumnya, akibat hujan deras selama 24 jam, longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor, puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari saat warga tengah tertidur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu sore. Petugas bersama dengan petugas gabungan Deddy Mulyadi yang akrab dipanggil KDM menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Terkait peristiwa longsor ini, menurut KDM, lahan permukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Kan ini sudah jelas kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korban ini kan banyak, artinya ada
kelemahan dari mitigasi atau gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Nggak sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak Pemirsa, isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudara dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Di saat yang sama, seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia, bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati baru satu orang anaknya Dini Hayati sama Astri sama Memei belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa Bu? Belum mau lihat. Meninggal atau kondisinya? Oh udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Itu tinggal di desa mana Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Iya di kampung di dia. Oh iya apa ya? Jadi masuknya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu? Tiga anak-anaknya. Selanjutnya yang terimbas itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RW 1 di RW 10 yang imbas besar. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu 20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung ke terjang dari hutan. Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, 30 rumah, 113 jiwa terdampak, dan 23 orang selamat. Selain itu, 8 orang meninggal dunia dan 82 orang dalam pencarian.